Halo teman-teman, ketemu lagi di waktunya weekend, waktunya kita menjawab pertanyaan dari Family NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, lagi-lagi tempatnya para trader Nusantara teredukasi ya. Seperti biasa teman-teman, manfaatin waktu weekend, kita mengedukasi dan juga kita tanya jawab sama semua Family NFC yang ada ya. Kebetulan 2 minggu yang lalu itu pertanyaannya cukup banyak, sehingga kita bagi jadi 2 video nih. Minggu lalu sudah sempat dirilis, minggu ini kita sempetin rilis lagi ya. Dan saat video ini diupload nanti, teman-teman bisa langsung juga input di dalam Instagramnya NFC kalau misalnya ada pertanyaan tuh ya. Masuk ke @Nusantara FX Community. Nah, itu ada ya di Instagramnya di pojok situ. Teman-teman buka aplikasi Instagramnya, teman-teman cari @Nusantara FX Community, diklik di halaman profilnya, teman-teman klik logonya tuh. Di situ akan ada story-nya dan ada kolom pertanyaan warna biru yang bisa teman-teman input. Saya mau nanya sesuatu apa misalnya gitu ya. Pastiin pertanyaannya simple, sederhana, tapi tersampaikan maksudnya apa. Karena cuma ada sekian karakter batasnya ya. Nah, masih di studio satunya NFC ya. Sebentar lagi teman-teman, kita akan pindahan studio yang lebih baik. Nanti teman-teman akan melihat di video-video di bulan depan, di bulan Juli 2020, akan masuk ke dalam sebuah studio yang lebih baik. Nah, kita akan berikan sesuatu yang lebih baik buat teman-teman semua ya. Oke, kita akan mulai bacain pertanyaannya aja. Nah, yang pertama yang akan kita jawab adalah dari @suryawan.r nih ya. Bahas swap zone Mas Fadli. Ya, katanya gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang seperti pernyataan. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, yang namanya swap zone itu teman-teman, kalau di konvensional technical analysis ya, di luar sana banyak dipelajarin, sering disebut sebagai support become resistant katanya. Atau resistant become support katanya, seperti itu ya. Saya sering sebut sama teman-teman tim saya di analis itu sebutnya sebagai flip gitu. Atau area-area yang masih dihormati sampai saat ini yang pernah terjadi di masa lalu, tapi terjadi dengan keadaan yang terbalik. Makanya disebut swap zone atau flip zone. Contoh, misalnya gini, ada area base rally di masa lalu yang sudah bekerja dengan baik, tapi terus menjadi drop base drop di masa yang lebih baru lagi ya, yang lebih update lagi, masa kesinian lagi. Nah, itu bisa jadi drop base drop yang sangat bagus untuk jadi sell area teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan, atau kalau teman-teman menemukan kasus seperti itu. Jadi itu kebalikan, dari tadinya dia demand, sekarang become supply. Nah, ini kadang-kadang menaikin probabilitas teman-teman. Jadi kalau kita bicara scoring ya, di NFC VIP ada tuh edukasi tentang scoring. Salah satunya adalah bentuk atau area teman-teman ambil. Itu biasanya di luar white space. Jadi di luar area yang sangat ranging. Itu pas lagi trennya bagus banget. Tadinya trending up, sekarang berubah jadi trending down. Dan sempat ketahan di area yang hampir sama. Ya, atas bawah gitu nempel. Antara area supply di masa lalu dengan area demand di masa sekarang. Atau area demand di masa lalu dengan area supply di masa sekarang. Nah, ini sekali lagi bisa meningkatkan probabilitas teman-teman. Jadi bisa lebih yakin, kalau saya suka bilangnya second evidence gitu ya, kalau misalnya mentor saya bilang gitu. Jadi second evidence atau data pendukung yang luar biasa bagus untuk teman-teman bisa ambil dengan lebih yakin, mungkin dengan resiko yang lebih besar misalnya, atau dengan lot yang lebih besar, kurang lebih gitu ya. Tapi tetap ya, tetap dijaga MM-nya yang baik, jangan sampai karena ini bagus banget misalnya tiba-tiba dapat, terus biasanya 1% jadi 10% per transaksi. No, naik ke 2%, it's okay, nggak apa-apa ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau pakai auto climate atau auto UFO selalu OP di ujung, baik itu buy maupun sell? Nah, pertanyaannya gitu. Jadi gini, ujung tuh maksudnya gini, kan impian banyak orang ya, impian banyak orang itu pengen banget ketika harganya naik di ujung, terus kita sell, abis itu turun jauh banget dan profitnya banyak. Atau kebalikannya, pengen buy tapi bener-bener di lembah, di bawah banget, lagi turun, ini kayaknya udah murah banget, kita buy di bawah, abis itu harganya naik dan tinggi banget naiknya. Nah, itu sangat mungkin terjadi kalau teman-teman menggunakan strategi extreme high atau extreme low. Tapi, ketika teman-teman menggunakan auto climate atau auto UFO, itu sebagai alat bantu teman-teman untuk mengambil keputusan transaksi. Bukan untuk membuat teman-teman selalu, sekali lagi tidak selalu ya. Jadi bukan untuk membuat teman-teman selalu OP di ujung atas atau di ujung bawah, di pucuk-pucuk katanya kalau orang bilang ya. Jadi auto climate yang pertama fungsinya, dijelasin lagi simple sama saya, itu untuk mengukur apakah ini sedang uptrend atau sedang downtrend.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih mahal fungsinya adalah untuk mengetahui apakah uptrendnya atau downtrendnya masih akan berlanjut atau kayaknya udah pengen berhenti, udah balik. Nah, itu yang nggak bisa banyak didapat di tools-tools lain selain auto climate. Jadi kita penting banget untuk tahu, nggak cuma sekedar trend up. Kalau trend up, oke, kita mau cari buy. Tapi kalau udah harganya kemahalan dan masih trendnya kuat up, jelas kita nggak mau buy di atas, teman-teman. Kita pengen buy di harga murah kan? Makanya auto climate mengukur apakah trennya masih akan berlanjut, ya. Nah, kalau teman-teman belum punya auto climate, teman-teman bisa dapetin secara gratis dengan chat salah satu teman-teman admin yang ada di bawah video ini tuh. Di kolom deskripsi ada tuh nomor-nomor admin, silahkan di WhatsApp salah satunya, saya pengen minta auto climate. Nanti dikasih link khusus dan teman-teman bisa dapetin auto climate secara gratis. Kalau di luaran NFC itu bayar $8 ya. Oke, jadi itu jawabannya. Oh ya, yang nanya saya belum sebut lagi. Dari @gingin_aka_gingin. Gingin aka gingin. Apa? Oke lah. Tadi ya yang nanya tentang OP di ujung. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari @eko.dwi.listianto. Nah, bagaimana menurut Mas Fadli dengan trading mirror pair, hanya menghitung gap di antara keduanya? Jadi dia hanya menghitung gap di antara keduanya atau jarak di antara keduanya yang berhubungan dengan trading mirror pair. Nah, mirror pair ini maksudnya pairnya berhubungan, korelasi atau kebalikannya. Gini, tidak semua mirror pair itu saling berhubungan 100%, tidak. Betul, iya, memang itu arahnya sama. Tapi kalau kita turun time frame ke time frame yang lebih kecil, itu kecenderungan untuk samanya semakin kecil. Artinya kemungkinan untuk bisa sama-sama naik atau sama-sama turun itu nggak terlalu tinggi kemungkinannya. Kalau teman-teman trading di time frame tinggi, misalnya di chartnya daily atau chartnya weekly, itu mungkin bisa kelihatan dengan mudah. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman chartingnya di candle daily atau weekly, itu OP-nya akan sangat-sangat jarang. Itu yang pertama. Sehingga teman-teman terhambat di proses mempelajari strategi. Karena jumlah transaksi itu penting banget. Supaya teman-teman bisa ambil kesimpulan. Tapi kalau teman-teman turun time frame, sekali lagi, ini nggak bisa dipakai dengan signifikan. Kenapa? Karena di time frame yang rendah, nggak terlalu persis sama mirror pair-nya. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, itu pendapat saya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari @fnu.syaifullah160388. Dia nanya, kopi trading yang bagus tuh gimana? Oh, good question nih. Ini edukasi buat teman-teman semua. Kopi trading yang bagus itu yang strateginya bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu bisa dibuat konsisten jangka panjang. Karena tidak semua strategi yang profit terlihat hari ini itu menggunakan strategi yang konsisten. Bisa jadi kebetulan profit. Nah, kabar buruknya, sebagian besar strategi yang dipublish dari copy trading itu diiklankan di mana-mana dengan strategi yang tidak konsisten, dalam tanda kutip kebetulan. Kalau teman-teman lihat di broker-broker manapun gitu ya, itu kalau teman-teman lihat historinya banyak banget yang drawdown-nya tinggi sebetulnya. Atau kalau misalnya drawdown-nya hampir nggak ada. Nah, kalau hampir nggak ada, biasanya pakai robot. Itu terus menerus naik balance-nya, tapi tiba-tiba kadang-kadang MC. Nah, itu juga penting. Teman-teman tidak boleh memfollow strategi yang seperti itu. Itu harus hati-hati banget. Jadi, yang harus dilakukan adalah teman-teman harus tahu siapa sih tim tradersnya. Atau latar belakang tim tradernya, walaupun orangnya nggak tahu, minimal teman-teman tahu latar belakangnya. Mereka menggunakan strategi apa? Apakah ada stop loss yang benar-benar spesifik mereka pakai? Apakah take profit dan stop loss-nya jaraknya selalu konsisten? Atau kalau profit biru di close, kalau loss ditahan sampai drawdown-nya tinggi? Itu penting banget. Jadi, minimal teman-teman bisa mengedukasi diri untuk tahu bagaimana strategi si master tradernya yang jadi master account-nya, yang jadi copy trade-nya yang kita copy. Kalau teman-teman nggak tahu, itu kayak beli kucing dalam karung, teman-teman. Sama kayak teman-teman beli sesuatu yang tidak tahu nilainya apa. Jadi bisa kemahalan, bisa juga kemurahan sih gitu ya. Tapi nggak worth it sama uangnya teman-teman semua yang teman-teman sudah kumpulin dengan halal ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tapi habis begitu aja misalnya dengan memfollow strategi yang kurang tepat ya. Jadi yang bagus adalah yang jangka panjang bisa dilakukan terus strateginya. Lanjut dari @dekih123. Bagaimana caranya Mas mencintai trading? Trading dengan cinta. Oke. Gini teman-teman, kalau kita bicara trading ya,
Saya sangat-sangat mencintai industri forex. Kenapa? Ya jelas, karena sudah membiayai hidup saya luar biasa nyaman kan gitu. Tapi itu tidak serta-merta terjadi, teman-teman. Jelas banyak hal yang kita lakukan di awal itu coba-coba dulu, pengen tahu dulu bener nggak sih ini mungkin bisa dilayak kita pegang kan gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah tinggiin jam terbangnya caranya. Naikin jumlah transaksinya. Supaya apa? Supaya teman-teman semakin percaya kalau strategi tertentu bisa bekerja dengan baik. Nah, setelah strategi tertentu bisa bekerja dengan baik, baru teman-teman nanti bisa menghasilkan uang. Setelah teman-teman menghasilkan uang, di-withdraw masuk ke rekening teman-teman semua dan dibelanjakan hal-hal yang teman-teman suka. Membayar diri konsepnya, tanda kutipnya gitu ya. Jadi misalnya membahagiakan orang terdekat misalnya, beli barang-barang yang teman-teman pengen misalnya, makan makanan yang teman-teman pengen yang mungkin harganya lebih mahal dari biasanya misalnya. Segala sesuatu yang membuat teman-teman semua merasa sudah membayar diri karena bekerja, karena belajar dengan giat, karena bekerja dengan sangat-sangat disiplin misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat teman-teman merasa dibayar dan happy, yang bikin teman-teman mencintai prosesnya nantinya. Yang bikin teman-teman pengen ngelakuin lagi, pengen belajar lebih serius lagi, pengen bekerja lebih banyak lagi, lebih giat lagi, lebih disiplin lagi ya. Tapi tidak harus bekerja keras, enggak. Bekerja pintar. Nah, pengen membuat teman-teman mengupgrade skillnya teman-teman semua sehingga teman-teman bisa mencintainya. Kenapa? Karena teman-teman sudah merasakan hasilnya. Gitu. Oke, itu caranya sih yang paling simpel dan sangat-sangat masuk akal menurut saya ya. Terakhir dari @waisalcorny _123. Mas Fadli jelasin lebih spesifik tentang white space dong. Oke, white space ini sebenarnya jenis technical analysis yang digunakan sama teman-teman di NFC VIP ya. Kalau teman-teman belum VIP mungkin belum pernah ikutan, itu biasanya kita bahas tuh di dalam webinar kita. Tapi ya udahlah, kalau teman-teman belum ikutan VIP mungkin dapetin sesimpel mungkin yang bisa saya jelasin di dalam video singkat ini ya. Jadi white space itu adalah area ranging yang bolak-balik terjadi yang jadi akumulasi field order sebuah institusi besar. Nah, definisinya sederhananya bahasa sayanya gitu deh. Jadi misalnya di masa lalu, ini chart misalnya nih, ini masa lalu, ini masa depan. Chartnya jalannya ke arah sini misalnya ya. Nah, ini harga bolak-balik di sini. Nah, di masa lalu. Terus tiba-tiba keluar. Set gitu ya, dari area yang ini. Tiba-tiba keluar naik ke atas. Nah, area yang terjadi di masa lalu ini adalah area field order, di mana kemungkinan besar tidak ada sisa unfilled order yang terjadi di masa lalu yang mungkin jadi peluang buat kita di masa depan. Itu kemungkinan besarnya nggak ada. Artinya apa? Kalau teman-teman menemukan area yang formasinya bagus di dalam white space, misalnya gini, ada base rally yang bagus, tapi di masa lalunya ada white space yang di sekitaran harga yang sama. Itu kemungkinan besar areanya nggak bagus. Nah, itu aja kok. Yang memungkinkan teman-teman untuk menghindari strategi atau sebuah pending order atau trading plan atau signal gitu ya, yang false signal yang memungkinkan stop loss-nya lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan profitnya. Nah, itu yang perlu teman-teman hindari. Jangan trading di dalam white space ya. Ya, lebih lengkapnya teman-teman boleh tanya jawab lah di dalam NFC VIP karena ini konsumsinya VIP. Kalau teman-teman di publik dijelasin, yang lain yang umum nggak begitu ngerti, nanti malah ngebul doang kepalanya. Aduh, hidung saya kok gatal sih. Jadi cuman pusing doang, kasihan teman-teman yang lain ya. Saya rasa mungkin Waswais ini salah satu member VIP, nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang belum VIP ya join VIP boleh lah. Supaya teman-teman bukan cuma sekedar follow signalnya. Bu, ya dimanfaatin itu mentoringnya gitu loh. Yang mahal itu mentoringnya teman-teman. Setiap Rabu, kita selalu bikin mentoring khusus VIP. Setiap Rabu, setiap minggu, sepanjang tahun, teman-teman. Kadang Rabu sore, kadang Rabu malam. Kadang saya yang langsung ngisi. Kadang Mas Rifki atau Mas Teguh yang paling sering ngisi. Kadang-kadang kita undang Mas Duen Anggara juga ngisi. Dan akan ada mentor-mentor lain di luar NFC yang juga akan ngisi kayak Mas Duen Anggara. Kalau teman-teman ikut jadi membernya NFC VIP. Caranya gimana, Mas? Ya sama, chat aja salah satu admin di bawah video ini tuh ada tuh. Di kolom deskripsi, di bawah video ini itu ada tuh, ada beberapa admin, ada 7, 8, apa 9 orang gitu ya. Ada Mas Ayu, ada Mbak Ayu, ada Mbak Diana, ada Mas Muklis, ada Mas Giri, dan yang lain-lainnya. Chat aja salah satunya, kalau kira-kira setengah jam, 1 jam nggak dibalas, chat yang lain. Karena mereka juga saya kasih bonus kalau membantu lebih banyak.
Kalau slow respon, mereka kehilangan bonusnya ya. Jadi itu drive buat teman-teman semua juga supaya teman-teman lebih cepat di servisnya. Kita kasih banyak pilihan admin buat teman-teman semua ya. Jadi nggak slow respon lagi. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dan kalau teman-teman masih ada yang pengen ditanya lagi, mungkin berkembang dari materi yang kita bahas hari ini atau juga mungkin dari pertanyaan lain yang teman-teman belum tahu jawabannya apa, silahkan input di kolom komentar di bawah video ini atau teman-teman bisa langsung manfaatin kalau teman-teman follow IG-nya. Makanya di follow tuh di @nusantara_efek_community di Instagram ya. Lihat videonya, lihat story-nya setiap hari Minggu itu kita post ada question box warna biru yang bisa teman-teman masukin pertanyaannya ya. Thank you teman-teman, dan teman-teman boleh juga share video-video seperti ini seandainya banyak banget orang lain yang belum tahu kalau NFC itu ada. Aduh, hari gini nggak tahu NFC. Kasian, mereka dapetin edukasi gratis dalam YouTube free seperti ini yang mungkin di tempat lain bayarnya mahal teman-teman ya. Ini kita kasih pertanyaannya apapun yang teman-teman mau tanyain ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Q&A minggu depan. Saya Fadli, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.